Shalom, selamat datang pada ibadah Minggu Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 15 Januari 2023 pukul 7.30 di GKO Depok 1. Workshop pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 15 Januari 2023 pukul 12 WIB di GKO Depok 1. Bagi orang tua yang mempunyai anak masih di bangku SD dan membutuhkan nilai dari gereja, dimohon untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Ibadah remaja taruna akan dilaksanakan pada Minggu 15 Januari 2023 pukul 7.30 di GKO Depok lantai 2. Persiapan remaja taruna akan dilaksanakan pada Jumat 20 Januari 2023 pukul 8 WIB di GKO Depok 1. Ibadah Dorcas akan dilaksanakan pada Selasa 17 Januari 2023 pukul 10 WIB di GKO Depok 1. Senam pagi Komisi PW akan dilaksanakan pada Sabtu 21 Januari 2023 pukul 7 WIB di GKO Depok 1. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada Minggu 22 Januari 2023 pukul 11 WIB di GKO Depok 1. Ibadah Komisi PW akan dilaksanakan pada Kamis 26 Januari 2023 pukul 5 di GKO Depok 1. Latihan paduan suara Komisi Peltri akan dilaksanakan pada Selasa 17 Januari 2023 pukul 7 di GKO Depok 1. Ibadah Komisi Peltri akan dilaksanakan pada Sabtu 21 Januari 2023 pukul 7 di GKO Depok 1. Ibadah Komisi Lansia akan dilaksanakan pada Jumat 20 Januari 2023 pukul 10 di GKO Depok 1. Gerakan Baca Alkitab, daftarkan diri Anda melalui WA nomor berikut ini. Pendaftaran tetap dibuka bagi jemaat yang sampai hari ini belum mendaftar dan grup akan dibuatkan setelah tanggal 16 Januari 2023. Berikut ini adalah tabel bacaan Alkitab mulai tanggal 16 sampai 22 Januari 2023. Doa pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 21 Januari 2023 pukul 6 di GKO Depok 1. Bagi jemaat penerima bantuan natura, pengambilan natura dilakukan hanya di hari Minggu ketiga setelah ibadah utama Minggu pagi pukul 9 di GKO Depok 1. Telah dilakukan renovasi Pastori 1 mulai tanggal 3 Januari 2023. Untuk mendukung pelaksanaan renovasi tersebut, maka akan diadakan persembahan khusus sebanyak 2 kali, yaitu pada minggu kedua dan minggu keempat. Mohon agar jemaat dapat turut berpartisipasi serta mendukung dalam doa. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Rabu 18 Januari 2023 pukul 7 di GKO Depok 1. Telah bertambah anggota jemaat baru atas nama keluarga Yodri Regi Adrians dan Gustav Anmama. Tuhan Yesus memberkati. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun mulai dari tanggal 15 Januari sampai 21 Januari. Tuhan Yesus memberkati.
Persembahan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau transfer QR Code atau transfer rekening operasional gereja pada Bank BNI. Shalom, selamat datang pada ibadah Minggu Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 15 Januari 2023 pukul 7.30 di GKO Depok 1. Workshop pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 15 Januari 2023 pukul 12 WIB di GKO Depok 1. Bagi orang tua yang mempunyai anak masih di bangku SD dan membutuhkan nilai dari gereja, dimohon untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Ibadah Remaja Taruna akan dilaksanakan pada Minggu 15 Januari 2023 pukul 7.30 di GKO Depok lantai 2. Persiapan Remaja Taruna akan dilaksanakan pada Jumat 20 Januari 2023 pukul 8 WIB di GKO Depok 1. Ibadah Dorcas akan dilaksanakan pada Selasa 17 Januari 2023 pukul 10 WIB di GKO Depok 1. Senam pagi Komisi PW akan dilaksanakan pada Sabtu 21 Januari 2023 pukul 7 WIB di GKO Depok 1. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada Minggu 22 Januari 2023 pukul 11 WIB di GKO Depok 1. Ibadah Komisi PW akan dilaksanakan pada Kamis 26 Januari 2023 pukul 5 di GKO Depok 1. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mohon perhatian bagi Bapak Ibu dan kita semua. Yang pertama, untuk tetap menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama, mohon untuk menonaktifkan atau handphone dalam silent mode. Dan bagi Bapak Ibu yang membawa anak-anak kecil, dimohon untuk bisa menjaga anak-anak untuk tidak berlarian selama ibadah berlangsung. Kita tetap mengikuti protokol kesehatan dengan tetap mengenakan masker selama ibadah berlangsung. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat, mari kita mempersiapkan diri dan hati kita dan pikiran kita untuk menghadap Allah. Kita bersaat teduh.
Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Keesaan 2, bait pertama dan kedua, Allah hadir bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Sejahtera kita sekalian. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mendasari kebaktian kita pada pagi hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis di dalam Mazmur 40 ayat yang kelima, yang bunyinya sebagai berikut. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat 37 sampai 40 sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah, mengaku dosa kita. Kita mengaku dosa secara pribadi. Marilah kita selaku gereja mengaku, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu. Ampunilah kami atas kejahatan yang kami lakukan, tidak yang kami biarkan terjadi, atas pikiran-pikiran yang tak benar yang merusak hidup dan persekutuan kami, atas keengganan kami menjadi teladan dan damai bagi sesama kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Ubahlah hidup kami agar sanggup menunjukkan kepada dunia terang-Mu dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus, penebus dosa, kami mohon. Amin. Dalam dosa tenggelam
Jemaat Tuhan, saya undang yang bisa berdiri, mari berdiri. Saudara, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan seperti yang tertulis dalam Roma 6 ayat 14 yang demikian sabdanya. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah tersedia baginya. Dan ia sendiri berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Dengan demikian, kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Amsal 11 ayat 19 sebagai berikut. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengajar kejahatan menuju kematian. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang rasuli sambil kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di dunia ini, sambil mengingat kata Alkitab di dalam Mazmur 116 ayat 17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Sempurna dan besar.
Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah minggu pagi ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita naikkan pujian, Yesus lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman. Mari kita berdoa memohon kekuatan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, mampukanlah kami agar kami mendengar dengan baik, kami memahami dengan benar, dan terlebih Roh Kudus juga kami percaya memampukan kami melakukan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Bapa, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan. Hari ini terambil dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 40, kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Mazmur 40 ayat 1 sampai 12. Dan kita akan membacakan pembacaan Alkitab ini secara responsoria atau bergantian. Dan mari sebagai tanda kesiapan yang bisa berdiri, saya ajak kita berdiri. Saya akan membacakan ayat ganjil dan jemaat Tuhan membacakan ayat genap dari perikop ini. Mazmur 40 ayat 1 sampai 12 di bawah judul perikop syukur dan doa, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk padaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya pada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyak yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Kau. Aku mau memberitakan dan mengatakan
tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan di dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripada aku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Allah berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. 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 Jemaat saya persilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat. Puji Tuhan kita ketemu lagi hari Minggu pagi ini. Kalau kita baca Mazmur 40 secara keseluruhan, bahkan mungkin bagian yang kita baca perikop kita ayat 1 sampai 12. Lalu kita coba bertanya, apa sih kaitannya dengan tema utama GKO tentang penginjilan? Karena kan kita bicara banyak tentang penginjilan pada tahun ini. Baik ibadah minggu, ibadah kategorial maupun dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Maka untuk melihat bagian ini Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita mulai dari ayat 10 sampai dengan 11. Karena pada bagian ini kita akan melihat apa yang menjadi bagian yang dikerjakan oleh Raja Daud. Mazmur 40 ini Mazmurnya Daud, betul ya? Tadi ayat 1 kita udah bacakan. Mari kita lihat apa yang menjadi tindakan Daud yang itu membuat kita mencoba merefleksikan bagian ini dalam konteks penginjilan atau memberitakan kebenaran Allah kepada orang lain. Kita lihat ayat 10 sampai 11 di sana bilang begini. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Bapak Ibu perhatikan apa yang dilakukan Raja Daud. Dan kalau kita lihat memang betul gitu ya. 3 atau 2 ayat ini kalau kita baca juga dalam ayat 9, dia katakan, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allah. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ini bagian dari kehidupan Raja Daud yang begitu berarti dan bisa dikatakan berkenan kepada Allah. Karena kalau kita lihat apa sih yang harus kita lakukan dalam dunia ini, selama Tuhan masih berikan nafas kehidupan bagi kita, maka jawabannya cuma satu. Kalau Tuhan masih beri nafas hidup bagi saya, yang saya kerjakan adalah memberitakan siapa Dia kepada keluargaku, kepada orang yang aku temui dalam hari hidup. Betul ya? Itu yang Tuhan mau. Kita beritakan tentang keadilan kebenarannya. Makanya kenapa bagian ini kalau dikaitkan dengan tema penginjilan itu sangat kuat untuk membuat pemahaman iman yang kuat bagi kita untuk melakukan panggilan ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu Raja Daud dalam kehidupannya dia menjadi raja yang namanya sangat besar dalam sejarah kehidupan orang Israel. Kenapa? Karena kalau dari pemanggilan Daud menjadi raja, antara Daud dengan Saul itu sangat berbeda. Dua-dua dipanggil untuk menjadi raja, tapi hanya Daud adalah orang yang dipilih khusus oleh Allah. Dipilih dengan khusus oleh Allah. Saul juga dipilih. Tapi Saul dipilih berdasarkan permohonan umat Israel atau orang Israel.
Kenapa? Karena waktu mereka melihat, kok bangsa-bangsa lain punya pemimpin, punya raja, kok kita enggak? Kita cuma dituntun oleh nabi, mulai dari Musa sampai kepada Samuel. Lalu mereka menuntut Tuhan untuk memberikan raja melalui Samuel. Maka Samuel memilih Saul menjadi raja karena desakan orang Israel. Tapi Daud berbeda. Kenapa? Karena Daud dipilih secara langsung oleh Tuhan. Karena Tuhan punya rencana sejak kekekalan memilih satu pribadi yang namanya Daud ini. Untuk apa? Melalui kehidupan seorang Raja Daud akan dibangun satu dinasti yang di dalamnya atau darinya akan lahir seorang raja yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, satu hal yang saya mau katakan, kalau Tuhan punya rencana dari kekekalan atas hidup kita manusia, gak ada satupun kekuatan yang bisa hancurkan itu. Kalau dari awal Tuhan tetapkan itu. Dan setiap kita lahir dengan tujuan masing-masing. Kita lahir dengan keunikan kita. Kita lahir dengan, gak ada orang yang kebetulan meskipun itu anak kesundul. Kesundul tahu ya, gak direncanakan ada. Tapi Tuhan begitu kita ada dalam benih rahim orang tua kita, Tuhan punya rencana bagi kita. Maka dalam hidup ini kita harus peka. Kita harus tahu, apa rencana Tuhan bagi saya? Apa sih tujuan saya menempatkan saya dalam dunia ini? Dan kalau orang gak tahu itu, dia akan hidup sembarangan. Tapi kalau dia tahu bahwa Tuhan tetapkan saya ada di dunia untuk melakukan sesuatu, dia peka dan dia lakukan itu. Nah, Raja Daud dari awal dipilih untuk sebuah rencana kekal Allah bagi dunia. Lahir Yesus dalam satu dinasti, yaitu keturunan Raja Daud. Oleh karena itu kalau kita lihat dalam sejarah kehidupan orang Israel Bapak Ibu, masa kejayaan Israel itu ada ketika Daud memimpin bangsa ini. Meskipun kita tahu Salomo juga hebat ya namanya. Tapi kenapa nama Yesus Kristus itu disandingkan dengan Raja Daud? Karena kita tahu Yesus Kristus anak Daud. Berarti ini orang luar biasa. Meskipun kita tahu masa pemerintahan Daud dia mencapai puncak kejayaan. Israel capai puncak kejayaan karena banyak musuh yang dikalahkan. Tapi juga dalam perjalanan hidup Raja Daud, dia juga pernah ada di bagian paling bawah yang disebut keterpurukan sebagai manusia. Jadi hidupnya bisa paling atas tapi juga berada paling bawah. Kita tahu ya kegagalan Raja Daud. Apa yang Bapak Ibu ingat kalau bicara tentang kegagalan Raja Daud? Maksudnya saya tanya, dijawab. Apa yang kita ingat? Jawab aja gak apa-apa kalau salah. Saya gak bisa baca bibir karena mulut semua pakai masker. Tadi saya tanya ibadah pagi tuh jawab loh gitu ya. Apa yang kita ingat dalam kesalahan besar Raja Daud? Nah ingat. Orang kalau bilang Daud cuma ingat satu itu aja tuh. Batsheba. Kenapa? Perempuan yang diambil dari yang adalah istri panglima setianya Uria. Dia ambil karena apa? Kekuasaan dia sebagai raja. Jadi meskipun dia capai puncak kejayaan, dia pun pernah jatuh di tempat yang paling bawah. Maka dalam catatan sejarah Israel, Raja Daud dikenang sebagai raja yang besar. Tapi untuk dosa yang satu ini, Tuhan katakan itu yang mencoreng semua hal yang baik yang dia lakukan. Perselingkuhannya dengan Batsheba. Tidak hanya itu, banyak kesalahan Raja Daud. Salah satunya kalau kita baca dalam 1 Tawari 21 ayat 1 sampai 2. Di situ dikatakan iblis membujuk Raja Daud untuk apa? Supaya Raja Daud itu menghitung kekuatan orang Israel. Kayaknya kalau kita pikir-pikir, loh emang kenapa? Kan wajar saja sebagai pemimpin dia hitung kekuatan. Berapa sih kekuatan dia suruh Yoab panglima perangnya. Hitung kekuatan kita orang Israel ada berapa, kita akan lawan bangsa besar. Tapi Tuhan mencela Daud atas apa yang ia lakukan. Karena bujukan iblis. Jadi jangan salah. Daud hebat begitu saja tergoda oleh bujukan
iblis, apalagi kita. Ya, yang kadang paling gampang menerima tawaran itu. Daud terima itu dan Tuhan marah. Kenapa? Karena bagi Tuhan, kenapa kamu harus hitung itu kekuatan orang Israel? Kamu mau sedikit, kamu mau banyak, kemenanganmu itu dariku, dari Tuhan. Bukan dari kekuatan bangsa itu. Tuhan mau bilang itu sama Raja Daud. Makanya Tuhan marah. Dan itu bagian dari kegagalan dia sebagai seorang raja. Namun Bapak Ibu Saudara, ayat 9, 10, 11 memberi gambaran kepada kita. Dalam tekanan, dalam masa kejayaannya, Daud tetap fokus pada tujuan hidupnya, memberitakan kebenaran keadilan Allah bagi jemaah yang besar, bagi umat Tuhan. Pertanyaannya, apa sesungguhnya yang mendasari Daud bisa fokus pada apa yang menjadi agenda Tuhan dalam hidupnya? Apa yang membuat Daud begitu fokus untuk memberitakan keadilan dan kebenaran Allah, keselamatan dari Allah, kasih Allah kepada banyak orang? Nah, jawabannya ada dalam ayat sebelumnya. Kalau kita lihat dalam ayat sebelumnya, ada sebuah dasar iman yang kuat dalam hidup Raja Daud yang membuat dia berani melakukan hal ini. Dasarnya adalah karena ia meyakini Allah itu penyelamat dan penolong dalam hidupnya. Tema kita hari ini, Allah penyelamat dan penolong. Dia punya dasar iman ini yang kuat. Dan hari ini saya mau bagi dua hal Bapak Ibu Saudara. Dua poin penting dari Mazmur 20 berkaitan dengan apa yang menjadi dasar iman Raja Daud. Dia bisa melakukan agenda Tuhan di dalam hidupnya. Hal yang pertama, yang menjadi hal penting dalam iman Daud adalah ia meyakini Allah itu penyelamat dan penolong dalam hidupnya ketika dia berada dalam kesesakan. Itu ayat 1-4. Yang kedua, tidak hanya sebagai penyelamat penolong, Daud juga menyadari Tuhan itulah yang memelihara seluruh keberadaan hidupnya. Kita lihat bagian pertama, ayat 1-4. Bapak Ibu perhatikan. Bagian pertama katakan Daud mengakui Allah itu sebagai penyelamat dan penolong dalam kesesakan. Ada beberapa kata kerja yang dipakai di situ Bapak Ibu dalam ayat 2, 3, dan 4 yang menggambarkan tindakan Allah dalam kehidupan Raja Daud. Saya baca mulai ayat 2. Daud katakan begini, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Ini sebuah ungkapan iman, dia tidak akan bisa bergerak apapun tanpa pertolongan Tuhan. Aku menantikan Tuhan. Kenapa? Perhatikan bagian-bagian ini. Dia katakan, lalu Tuhan Allah ia menjenguk kepadaku. Tidak hanya menjenguk tapi mendengar teriakanku minta tolong. Ayat 3, Allah mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Tidak hanya itu, menempatkan kakiku di atas bukit batu, kemudian menetapkan langkahku. Allah juga memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Perhatikan semua kata kerja ini. Itu bukan perbuatan Daud tapi perbuatan Allah. Kalau kita cek satu persatu kata kerja ini semua yang dialami Daud. Tuhan menjenguk, Tuhan mendengar teriakan minta tolong. Masih ingat dia lari kemana? Karena dikejar Saul untuk dibunuh. Saul iri. Ini ada pemimpin baru yang sudah diurapi tapi belum dikasih mahkota. Saul kejar dia untuk dibunuh. Dia juga katakan ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Itu bagian-bagian tindakan Daud yang menyebabkan dia jatuh ke dalam lubang lumpur yang paling dalam. Dosa-dosa yang ia lakukan. Tapi tidak hanya itu, Tuhan tempatkan kakinya pada bukit batu. Berarti dia juga diberikan kemenangan-kemenangan oleh Tuhan. Semua ini adalah perbuatan Allah atas hidup Raja Daud. Tindakan Tuhan yang menyelamatkan hidup Raja Daud di atas semua persoalan hidup yang ia alami. Saudara, poin pertama ini mengajarkan saya pribadi dan saudara. Inilah dasar iman kita. Bahwa Tuhan itu penyelamat dan penolong. Bukan hanya waktu Bapak Ibu ada di dalam masa-masa kejayaan hidup, tapi waktu ada di bagian paling dalam kebinasaan, Tuhan yang menyelamatkan dan menolong kita. Makanya kenapa Kejadian 3 itu
Ada istilah teologinya proto-evangelium. Itu pemberitaan keselamatan mula-mula. Bayangkan Bapak Ibu, baru jatuh dalam dosa saja sudah diberitakan bahwa kamu akan diselamatkan. Waktu Tuhan katakan keturunan perempuan ini ya, ular akan menggigit tumitnya tapi dia akan merembukan kepalanya. Siapa keturunan perempuan yang dimaksud? Cuman satu yang lahir tanpa benih laki-laki, tapi ada benih Roh Kudus. Dialah Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan keturunan perempuan ini. Keturunan perempuan, seorang yang lahir datang dari Allah. Pekerjaan Roh Kudus, Yesus. Bayangkan, baru jatuh dalam dosa saja Tuhan sudah rancangkan itu. Bahkan tidak hanya waktu manusia jatuh dalam dosa, jauh sebelum dunia diciptakan, Tuhan rancangkan itu bagi kita. Berarti apa? Dasar iman Allah penyelamat penolong itu bukan main-main, tidak lip service, tapi itu benar terjadi dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, dasar iman inilah yang harus jelas dan menyertai semua langkah kehidupan kita. Termasuk ketika kita ada dalam kesesakan, kita ada dalam persoalan. Siapa bilang kita gak punya masalah? Orang yang gak punya masalah, berulang kali saya bilang, hanya orang yang tidak waras, yang tidak bisa berpikir dengan jernih. Dia anggap semua adalah bagian dari kesenangannya. Tapi orang yang hidup masih diberikan hati nurani, akal pikiran yang sehat, dia akan sangat sadar selalu ada persoalan yang dihadapi. Maka ayat ini berbicara secara pribadi bagi kita, bahwa dalam persoalan apapun yang Bapak Ibu hadapi, Tuhan adalah penyelamat dan penolong. Saudara, tidak menutup kemungkinan bahwa banyak hal kita terjadi di area keluarga kita. Banyak persoalan keluarga yang bikin kita sesak. Keretakan hubungan suami dan istri, orang tua anak, mertua dan menantu, ya, belum lagi saudara bersaudara, kadang bikin sesak. Tapi firman Tuhan katakan, kalau kita datang seperti Raja Daud, akui semua tindakan ajaib Tuhan, kita akan katakan, Tuhan, dalam kesesakan itu aku percaya Engkau penyelamat dan penolong. Kemarin saya baca satu artikel, bukan artikel, ada satu cerita tentang seorang anak. Dia bilang begini, "Pak, kenapa berdoa terus? Masalah kita gak selesai. Bapak berdoa kita tetap susah." Karena mereka tidak berada dalam keadaan bisa memenuhi semua kebutuhan jasmani. Tahu gak Bapak Ibu apa jawab ayahnya? Dia bilang begini, "Tahu gak kamu? Ketika saya berdoa, masalah ini memang tidak selesai. Tapi waktu saya berdoa, ada sesuatu yang dilepaskan dari hidup." Apa yang dilepaskan? Kekhawatiran, ketakutan, keputusasaan, kegalauan yang aku hadapi karena masalah-masalah ini. Saya waktu baca itu, iya ya. Kadang doa kita pun salah. Kita bilang, Tuhan, kenapa saya harus alami masalah ini? Padahal waktu kita serahkan, Tuhan, saya serahkan ini semua dalam tangan Tuhan, maka ada sesuatu yang akan lepas, yang namanya ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan. Jadi ayat ini bicara Tuhan penyelamat dan penolong. Mungkin kita bergumul di tempat pekerjaan kita, masalah dengan bos, masalah dengan anak buah, masalah dengan rekan sekerja. Firman Tuhan katakan Tuhan penyelamat penolong, datang saja. Masalah tidak akan selesai, tapi beban itu akan terselesai. Ketakutan itu, kemarahan itu akan selesai. Bahkan ayat ini juga berbicara ketika kita hidup bersama dalam gereja. Bapak Ibu tidak menutup mata, gereja memang tempat yang sangat aman untuk menyimpan semua hal yang tidak benar. Coba lihat kiri kanan, ada orang jahat, nggak berani lihat, soalnya di samping istrinya atau suaminya, kan? Nanti dia bilang kau kayaknya gitu. Ya, nggak ada orang jahat di gereja, semua orang baik. Tapi begitu keluar, maka aslinya akan kelihatan seperti apa kita. Maka ayat ini juga berbicara, ketika kesesakan itu juga ada, ketika kita hidup bersama dalam gereja, Tuhan penyelamat dan
penolong. Maka saya sangat imani tidak ada persoalan yang tidak bisa terselesaikan kalau Tuhan campur tangan. Bapak Ibu Saudara, Paulus pernah ungkapkan hal ini waktu dia bilang tulis surat kepada jemaat di Roma 8 ayat 28, dia bilang begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia dan mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pertanyaan saya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan? Terpanggil untuk rencana Tuhan? Maka percaya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk datangkan kebaikan. Termasuk karena dosa kita, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Hal kedua, selain Allah adalah penyelamat dan penolong, Daud juga mengakui bahwa Allah itu pemelihara hidupnya pribadi dan umat. Saudara, memelihara itu artinya menjaga dengan benar. Ya, kalau kita punya peliharaan di rumah saja kita kasih makan, kita jaga dengan benar. Apalagi kita ciptaan Allah yang mulia di hadapan Allah. Tuhan pelihara kita. Tuhan jaga kita dengan benar. Dalam segala aktivitas dimanapun kita berada, Tuhan jaga kita. Maka Daud menyadari pemeliharaan Allah ini. Dia katakan dalam ayat 6, banyak yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib, maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Wow, berarti dia mau bilang gini, kekuatan satu-satunya hanya ada pada Tuhan. Makanya dia ingatkan umat Tuhan melalui Mazmur ini dalam ayat 5. Dia ingatkan bahwa untuk mengalami pemeliharaan Tuhan harus hanya andalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Bapak Ibu kalau baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, pesannya cuma satu ini. Hidup dengan mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan apapun yang ada dalam dunia ini. Tuhan memang tidak kita lihat, tapi kekuatan yang nyata dalam kehidupan kita. Baca Yeremia 17 ayat 7. Ya, dikatakan di sana, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Baca Mazmur banyak, diberkatilah, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bapak Ibu coba cek, tidak ada pohon yang ditanam di tepi air itu kering. Kenapa? Dia dekat dengan sumber. Artinya apa? Kalau kita dekat dengan sumber kekuatan yang menguatkan kita dalam segala hal, kita nggak akan kering rohani kita. Bertumbuh terus dan hidup kita seperti Raja Daud, beritakan kebenaran dan keadilan bagi orang lain. Kebahagiaan, diberkati yang dimaksudkan pada ayat-ayat ini bukan berarti kita bebas dari persoalan, bukan kita bebas dari masalah. Tapi yang tadi saya bilang, waktu ada masalah, waktu ada persoalan, orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan tetap tenang sehingga dia bisa berdoa. Itu yang 1 Petrus katakan ya. Surat Petrus yang pertama pasal 4 ayat 7b. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya apa? Kamu dapat berdoa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah pemelihara hidup kita. Maka jauhkanlah dari kita semua perkataan-perkataan sia-sia yang katakan bahwa Tuhan, kalau Tuhan pelihara saya, kenapa saya masih ada masalah? Kenapa masalah gak berhenti-berhenti terjadi atas hidupku? Dijauhkan. Kenapa? Karena kita punya dasar iman yang kuat. Masalah ada, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan ada dengan kita. Maka mari sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipanggil, dipilih, dibenarkan, dikuduskan, mari kita lakukan bagian tugas panggilan Tuhan atas hidup kita dengan dasar yang benar. Bahwa saya akan lakukan apapun karena Tuhan itu penyelamat, penolong dan pemelihara.
seluruh keberadaan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Kami hendak mengabarkan keselamatan, kasih setia Tuhan, kebenaran Tuhan bagi kehidupan orang lain. Tapi kami mau mulai dari memberitakan itu bagi diri kami sendiri, mengalaminya, bahwa kami memiliki Allah yang seperti dimiliki Raja Daud. Engkau Allah yang setia memelihara kami, menyelamatkan kami, menolong kami, sehingga kami boleh tetap hidup sebagaimana kami ada saat ini. Dan kami melakukan apa yang menjadi tugas panggilan Tuhan, memberitakan Injil kebenaran itu kepada banyak orang dengan dasar iman yang benar. Tolong kami ya Bapa, meteraikan firman ini dalam hati kami, agar kami pulang menjadi pribadi-pribadi yang merdeka dan juga menolong orang lain merdeka dari setiap keberadaan dosanya. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian, ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Mari kita bersatukan hati kita dan menaikkan beberapa pergumulan kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih Allah, di dalam Yesus Tuhan kami yang hidup, penyelamat kami, penolong kami, pemelihara hidup kami. Dan kami bersyukur untuk Roh Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, pikiran kami, yang juga menuntun kami untuk kami boleh tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup benar sesuai dengan firman-Mu. Pagi ini kami datang bersyukur atas segala kemurahan Tuhan, dan dengan satu hati kami hendak menaikkan beberapa pergumulan kami di dalam syafaat ini. Kami berdoa secara khusus Tuhan bagi beberapa keluarga yang ada dalam kehidupan umat-Mu GKU Depok 1. Ada 10 keluarga yang pagi ini kami bawa pada Tuhan di dalam syafaat ini. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Yosefin Hetarihon Suwarno, keluarga Bapak Yohanes Sardi, keluarga Ibu Penatua Saryuni Sudibyo, keluarga Bapak Ruslan Yudiseno, keluarga Saudari Shirley Caroline Reni Tetelepta, keluarga Bapak Pit Amos Watilete, keluarga Ibu Supartina Makatipu, keluarga Ibu Sudarwati, keluarga Ibu Marcelina Yusmina Lusikoy Sudarman, dan keluarga Bapak Sukamto. Tuhan, kami doakan 10 keluarga yang ada dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati mereka ya Bapak. Apapun yang dibawa dalam pergumulan hidup secara pribadi maupun keluarga, Tuhan mendengar. Dan Tuhan menjawab itu seturut kehendak Tuhan. Bahkan kerinduan kami percaya setiap keluarga yang telah bergabung menjadi bagian dari anggota Jemaat GKU Depok 1, menjadi batu yang hidup bagi pembangunan bangunan Allah di tempat ini. Tidak hanya memenuhi daftar jemaat, tapi mengambil bagian di dalam semua proses pertumbuhan bersama iman Kristiani, dalam kehidupan persekutuan saudara bersaudara dalam Jemaat Tuhan GKU Depok 1 di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi seluruh kegiatan dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini.
ibadah-ibadah yang boleh berlangsung kategorial, ibadah minggu, bahkan kegiatan-kegiatan memenuhi program-program yang ada. Mari Tuhan berkati agar segala sesuatu yang boleh kami lakukan boleh terjadi pertumbuhan iman dalam kehidupan jemaat Tuhan. Berdoa bagi semua hamba Tuhan, para pelayan, Tuhan memberkati dalam segala tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Berkati ya Bapa, biarlah kami menjadi orang-orang atau pribadi yang menyadari panggilan ini dan melakukannya dengan penuh ucapan syukur, penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Baik hamba sebagai gembala bersama para penatua, juga pengurus komisi guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak pengasuh. Kami juga berdoa bagi TU Koster, security, semua pelayan yang telah Engkau panggil untuk melayani. Jadikan kami sebagai pelaksana pertama firman-Mu ya Tuhan, agar impartasi kasih Allah terjadi bagi umat yang Tuhan percayakan kami boleh layani. Kami doakan anak-anak kami semua, secara khusus Tuhan mereka yang sedang berjuang untuk mencari pekerjaan, berkati ya Tuhan. Mereka yang mencari pasangan hidup, Tuhan juga menolong mereka, agar keputusan penting ini mereka lakukan dengan pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan. Dan kami serahkan kehidupan anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dijauhkan dari segala hal yang sia-sia, karena kami imani Tuhan sudah menyediakan masa depan yang terbaik dalam hidup mereka. Berdoa bagi keluarga yang mendambakan keturunan, Tuhan memberkati. Ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan juga menjaga kandungan mereka, sehingga saatnya nanti anak-anak yang akan dilahirkan, mereka lahir sehat tanpa kekurangan suatu apapun dan menjadi sumber sukacita bagi keluarga dan jemaat Tuhan. Kami tetap mendoakan para janda duda, orang tua lanjut usia, Tuhan memberkati mereka di dalam segala perjuangan, keterbatasan apapun. Kami percaya Tuhan penuhi itu, Tuhan menolong. Baik kelemahan tubuh jasmani, Tuhan memberikan kekuatan, keterbatasan penglihatan, pendengaran, Tuhan pulihkan. Dan kami percaya Tuhan juga menolong dalam segala pergumulan secara pribadi. Kami doakan anak-anak kami yang telah meninggalkan Tuhan. Bapa, tolong mereka. Kami rindu Tuhan Yesus, ketika kami mendoakan mereka, Tuhan Roh-Mu bekerja dalam hati pikiran untuk membawa mereka kembali pada jalur kebenaran Tuhan. Kami doakan saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit atau berada dalam proses pemulihan. Berdoa untuk Ibu Sumi Hartobing, Ibu Lemina Turnipsi Haloho, Ibu Yosina Mairuhu, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Sudarman, Ibu Damaris Marpaung, Ibu Yuliana Mairuhu, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Titi Mugira Hardianti, Ibu Elizabeth Sunario, Ibu Uce Yohebat, Bapak Sugito, Bapak Hari Lesina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Peter Limbong, dan Bapak Maruli Simamora. Tuhan mengenal satu persatu jemaat Tuhan yang kami doakan dengan kelemahan tubuh mereka. Satu hal yang kami percaya, obat penawar makanan minuman semua hanya alat, tapi kesembuhan itu datang daripada Tuhan. Kuatkan iman percaya mereka dan keluarga untuk ketika harus menjalani semua proses pengobatan, semua dijalani dengan ketaatan dan kedisiplinan. Berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Berdoa bagi Leroy Getsemani Harlenusi, Bapak Yani Ferdinand Talaen, Saudara Edward Erikson Siringoringo, Saudara Yonatan Anggiat P. Sinaga, Lionel Maruanaya, Saudara Jeremy Cesario Tommy Aiheri, Ibu Nesi Sitanggang, Elvira Clara Yosefin Rumengan, Bapak Penatua Pungka P. Sigalingging, dan Saudari Jennifer Claudia P. Siwarisa. Berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun, mereka akan berulang tahun di minggu ini. Biarlah dengan bertambah tahun usia mereka menyadari Tuhan masih beri kesempatan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Hari ini Bapa, dalam satu hati kami mendoakan salah satu suku terabaikan. Kami doakan suku Gayo. Suku Gayo yang tinggal di Provinsi Aceh di utara Sumatera. Mereka yang ada di dataran tinggi Gayo yang melewati gugusan pegunungan Bukit Barisan. Tuhan, suku ini masih jauh dari pemberitaan tentang keselamatan yang dari Tuhan. Kami bawa suku Gayo hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka yang masih terikat dengan kepercayaan tradisional. Mereka kepercayaan animisme, dinamisme, percaya akan kekuatan-kekuatan dalam dunia ini. Biarlah ketika mereka mendengar firman melalui semua media yang dilakukan, baik pemutaran film Yesus, Alkitab, literatur, bahkan hamba-hamba Tuhan para penginjil yang diutus untuk memberitakan firman Tuhan di suku Gayo, semuanya diberkati oleh Tuhan.
sehingga telinga suku Gayo mendengar berita Injil. Mereka boleh mengambil keputusan mengikuti Yesus. Dan kerinduan kami Tuhan, mereka yang sudah dimenangkan, orang-orang percaya yang dari suku Gayo, boleh memberikan kesaksian hidup. Mereka mengalami kuasa Tuhan dan itu menjadi berkat bagi saudara-saudara rekan-rekan yang ada di sekitar kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami bawa suku Gayo hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami doakan pemerintah baik Kota Depok, di sekitarnya bahkan sampai pemerintah pusat, Tuhan berkati. Segala sesuatu yang terjadi, biarlah keputusan yang mereka ambil untuk pemulihan bangsa dan negara kami, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Terima kasih Bapak, ini menjadi doa kami pagi hari ini. Kami mohon ampun kalau kami meminta dan kami kurang bersyukur kepada Tuhan. Bapak ampuni kami, kami masih melakukan dosa, Tuhan ampuni kami. Dan kami serahkan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri, kita akhiri ibadah kita naikkan pujian. Kidung Keesan 585 bait pertama dan bait kedua kita nyanyikan setelah menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera Allah. Teruslah bersaksi tentang Kristus melalui seluruh hidupmu. Jadilah berkat bagi sesama dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.
Jemaat silakan duduk untuk mengambil saat teduh.